Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di tempat ini, di masjid, atau juga melalui Zoom meeting yang tampak dari berbagai tempat sudah mulai masuk. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan, kita lakukan hari ini mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita memulai tema acara hari ini ataupun kajian hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang pertama, memohon kepada Allah agar hamba-hamba Allah, para jamaah yang sedang sakit, disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kawan kita, kolega kita, teman kita, sahabat kita yang sudah pulang dari rumah sakit, namun perlu pemulihan, perlu penyempurnaan, perlu menuju untuk kesehatan yang lebih maksimal. Kita doakan yang sedang sakit dan juga yang baru pulang dari rumah sakit, kita yang hadir mungkin kurang sehat, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isbi anta syafi la syafi'a illa anta syifaan la yugadiru saqama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk selalu mendapatkan kelancaran, mendapatkan kemudahan dari segala urusan yang kita hadapi. Mudah-mudahan dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kelancaran, diberi kemudahan, diberi kebahagiaan, diberi keselamatan dunia dan akhirat, sehingga kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Materi yang kita kaji pada pagi hari ini sebagaimana tema yang sudah dibagikan dan sudah dibaca melalui player yang kita terima dan ditayangkan dari Jambi ini, dari Ustadz Anwar. Mudah-mudahan tidak ada kendala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul yang kita kaji pada hari ini, kajian surah At-Taubah ayat 119. Kejujuran sebagai pondasi ajaran agama dalam mewujudkan kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat. Nah, ini judulnya menurut saya, menurut pengamatan ini mudah-mudahan menjadi ilmu, menjadi informasi kajian yang dapat menambah wawasan, menambah informasi, menambah ilmu, dan kita bisa mengamalkannya sehingga hidup ini tidak lepas dari selalu jujur dalam hidup, selalu jujur, bahkan kejujuran sebagai pondasi ajaran agama. Nah, ini pondasi. Apa itu pondasi? Dasar, asas, gitu ya. Jadi kejujuran ini sebagai pondasi, sebagai asas ajaran agama dalam mewujudkan kebahagiaan serta keselamatan dunia dan akhirat. Seandainya kita pernah tidak jujur, mudah-mudahan Allah mengampuni ketidakjujuran kita. Mungkin kita tidak jujur kepada istri, tidak jujur kepada suami, tidak jujur kepada anak-anak, tidak jujur kepada yang lainnya. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini Allah menetralkan, mengampuni ketidakjujuran kita dalam perjalanan hidup yang kita arungi ini. Mari kita lihat ayat 119 surat At-Taubah. Mudah-mudahan dengan melihatnya, dengan membacanya, kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini jadi yang dipanggil sekarang siapa? Orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi orang yang beriman diminta untuk bertakwa kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Nah, ini jadi himbauan Allah, ajakan Allah kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid dan di Zoom ini dan juga keluarga kita semuanya termasuk orang-orang yang dipanggil oleh ayat ini, yaitu sebagai orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi diminta untuk bertakwa. Jadi bukan setelah iman sudah aja diam, bertakwalah kepada Allah gitu. Dan tetaplah bersama orang-orang yang benar, gitu ya. Jadi kita diharapkan untuk selalu bergaul, selalu bersama dengan hamba-hamba Allah, dengan orang-orang yang benar. Nah, itu arti dari ayat yang kita baca. Mari kita lihat asbabun nuzul dari ayat tersebut. Kita lihat asbabun nuzulnya dari ayat tersebut, yaitu surah At-Taubah ayat 119 ini turun. Nah, ini turun sepakat dengan dua ayat sebelumnya. Kalau ayat 119 yang kita baca, dua ayat sebelumnya, ayat berapa? Ayat 117, 118, 119. Nah, itu jadi dua ayat sebelumnya supaya nyambung nih. Jadi tiga ayat
ayat-ayat 117, 119, 118 turun berkenaan dengan taubatnya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah. Nah, ini 3 orang nih. Diberkenaan dengan taubatnya Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Ketiganya tidak ikut perang Tabuk. Ka'ab bin Malik sebenarnya telah mempersiapkan kendaraan perang dan perbekalan, namun ia menunda-nunda. Oh gitu. Kalau bahasa Sundanya itu nunda-nunda itu apa? Kedeilah, nanti dulu. Padahal sudah siap ini. Persiapan sudah siap, tapi dia menunda-nunda. Ketika Rasulullah dan pasukan telah berangkat, ia berencana menyusul keesokan harinya. Ya biarkanlah Rasulullah berangkat duluan, saya nanti nyusul. Oh gitu ya. Di pertama tadi menunda. Terus setelah berangkat Rasul dengan bahasanya menyusul. Nah gitu ya. Menyusul. Pokoknya saya menyusul keesokan harinya. Ia masih sibuk, masih sibuk urusannya yang saat itu kebun-kebunnya sedang berbuah. Nah, jadi karena sangat cinta harta, mungkin cinta kekayaan, sehingga Rasul berangkat perang duluan dan dia menunda-nunda keberangkatannya. Itu ya, ia masih sibuk dengan urusannya yang saat itu kebun-kebunnya sedang berbuah. Hingga berlalu beberapa hari terdengar kabar Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang dari perang Tabuk. Ka'ab sempat berpikir mencari alasan apa lagi dengan berdusta. Tuh gitu ya. Ka'ab sadar kalaupun ia bisa berbohong, Allah akan mengungkap kebohongannya. Makanya bohong itu dihindari, jangan sampai dilakukan. Ketika Rasulullah SAW tiba di masjid, kemudian selesai sholat 2 rakaat, orang-orang munafik yang tidak ikut berperang berdusta agar dimaafkan Rasulullah. Rasulullah SAW pun tidak menghukum mereka. Jadi pokoknya tidak ada beban apa-apa. Ya sudah, kalau memang itu alasannya, ya itulah alasan Anda semuanya, kira-kira begitu ya. Kemudian selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat giliran Ka'ab sekarang. Ia tidak mengemukakan alasan apa-apa. Ia mengakui dirinya bersalah, tidak berangkat. Rasul mendiamkannya. Nah itu. Rasulullah SAW menyatakan bahwa Ka'ab telah berkata jujur. Beliau meminta Ka'ab pergi hingga Allah menurunkan keputusannya. Keputusan itu pun turun akhirnya. Iqob, sanksi nih atas Ka'ab, Murarah dan Hilal adalah tidak diajak komunikasi kaum muslimin selama 50 hari. Pada 10 hari terakhir, istrinya pun dilarang berkomunikasi. Ka'ab merasa bumi menjadi sangat sempit. Ia seakan-akan hidup sendiri, tanpa tempat, tanpa saudara. Di hari ke-50, Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 117 sampai 119 bahwa Allah menerima taubat mereka dan menyerukan untuk tetap jujur serta membersamai orang-orang yang benar dan jujur. Dengan asbabun nuzul ayat ini, Ka'ab sangat bersyukur telah berkata jujur. Ia pun berjanji kepada Rasulullah SAW
untuk tetap memegang kejujuran sepanjang hayatnya. Nah, itu gambaran tadi asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat. Ayat berapa? 117, 118 dan 119. Nah, ini jadi 3 orang tadi yang digambarkan dalam asbabun nuzul ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita ingin melihat pemikiran atau pemikir-pemikir tentang ayat ini yang disebut dengan interpretasi para mufasir. Nah, kita ingin melihat bagaimana pandangan para mufasir. Yang pertama, dalam tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran, surat At-Taubah ayat 119 maknanya, nah gitu, baik dalam perkataan, perbuatan maupun keadaan di mana hati mereka selamat dari niat buruk, berhati ikhlas dan berniat baik. Di baik dalam perkataan, perbuatan maupun keadaan di mana hati mereka selamat dari niat buruk, berhati ikhlas dan berniat baik. Perlu diketahui bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa seseorang ke surga. Nah, ini penekanan dari mufasir yang pertama. Perlu diketahui, kata mufasir, bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa seseorang ke surga. Mudah-mudahan semuanya yang pernah tidak jujur diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjaga untuk selamanya jujur sehingga kita termasuk orang-orang yang menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, nah ini, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduku wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqon wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Mari kita lihat arti dari hadis yang kita baca. Hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Tuh, di sini kata-kata kuncinya hendaklah. Apa hendaklah itu? Hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Apa hendaklah? Nah itu ya, jadi dihimbau, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan mengantar ke surga. Dan seseorang yang terus-menerus berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Jadi kita jujur terus ya. Setelah kajian ini, ya udah saya sekarang mau jujur sekarang mah. Ternyata kejujuran itu seperti ini yang digambarkan, sehingga dalam hatinya terucap bahwa saya ingin selalu menjadi manusia yang jujur, sehingga berjuang terus-terus dia itu jujur kepada siapapun, sehingga dia menjadi orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Oh gitu. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta. Dusta itu dalam bahasa Sunda mah bohong gitu ya. Maka jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan mengantarkan Anda yang bohong itu, yang dusta itu, ke neraka. Dan seseorang yang terus-menerus berdusta
kepada siapapun dusta aja terus. Nah ya, kepada istri dusta, kepada suami dusta, kepada mahasiswa dusta, kepada dosen dusta, kepada masyarakat dusta, kepada siapapun dusta. Maka dengan kedustaan yang terus-menerus akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, sebagai pembohong. Na'udzubillah min dalik. Jadi kita mau dicatat apa di sisi Allah? Mau dicatat tentang kejujuran, jangan dicatat tentang kebohongan. Nah, ini penjelasan hadisnya. Mungkin ada yang baru tahu hadis ini, baru ada yang mendengar hadis ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari kebohongan, kita dicatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah, catatan yang menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini yang kedua, sekarang tafsir yang kedua. Tafsir surah At-Taubah ayat 119 ini disarikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fidalalil Quran, tafsir Al-Ajhar, dan tafsir Al-Munir. Berapa tafsir? Halo, dihitung enggak? Berapa tafsir? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fidalalil Quran, tafsir Al-Ajhar, dan tafsir Al-Munir. Berapa tafsir? Kita harus nyambung ini dengan yang menyajikan, dengan yang mendengarkan harus nyambung supaya terus ada hubungan kaitan yang mesra di antara yang menyampaikan dengan yang menerima. Ada 3 poin penting dalam ayat ini. Apa itu? Perintah bertakwa, berlaku jujur, berjamaah bersama orang-orang yang jujur. Nah, ini sangat indah ini. Yang pertama apa? Perintah untuk menjadi manusia yang bertakwa, selalu berlaku jujur, dan berkumpul bersama-sama dengan orang yang jujur. Nah, ini 3 hal ya dari ayat 119 yang kita kaji di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan termasuk dimudahkan untuk menjadi hamba Allah yang digambarkan dalam 4 penafsir ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat penafsir ataupun makna kejujuran. Apa sih kejujuran itu? Mungkin ada yang kurang jelas juga. Jujur apa itu jujur? Nah, mari kita lihat tentang makna jujur. Pengertian jujur dalam Islam berasal dari bahasa Arab, merupakan terjemahan dari kata sidik. Nah, sidik itu apa? Jujur, yang artinya benar dan dapat dipercaya, sidik. Sehingga jujur secara bahasa dan istilah adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Dalam Islam, jujur merupakan hal yang utama atau induk dari sifat-sifat terpuji yang mahmudah. Jujur adalah sikap yang sesuai antara perkataan dan perbuatan. Kejujuran erat kaitannya dengan hati nurani. Seseorang dikatakan jujur apabila ia berkata sesuai dengan kenyataan. Nah, ini penjelasan tentang makna jujur. Jadi jujur itu seperti itu. Nah, sehingga nanti kita baca lagi ya, supaya kita tetap menjadi manusia yang jujur. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita lihat. Kita lihat dan kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida
Wahai orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman lagi dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Di ucapan-ucapan harus sadida. Nah, ini sadida itu ucapannya yang benar, tidak sebaliknya. Nah, ini ayat ini memanggil orang-orang yang beriman supaya bertakwa kepada Allah dan supaya mengucapkan perkataan yang benar. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kejujuran akan melahirkan kepercayaan yang merupakan pondasi utama untuk mencapai keberhasilan, kebahagiaan, ketentraman, serta mendatangkan cinta dan rahmat dari Allah. Diulangi, kejujuran akan melahirkan kepercayaan. Kalau akan menyuruh, ya sudah, si itu mah jujur orangnya, anak itu jujur tuh. Jadi orang sudah pada tahu tentang kejujurannya. Maka jadilah orang yang terus jujur dalam hidup ini. Jujur melahirkan kepercayaan yang merupakan pondasi utama untuk mencapai keberhasilan. Kalau ingin berhasil, maka kejujuran menjadi kebiasaan, kemudian kebahagiaan, ketentraman, serta mendatangkan cinta dan rahmat dari Allah. Sedangkan kebohongan sebagai lawan dari kejujuran hanya akan melahirkan kesengsaraan, kegelisahan, dan ketidakpercayaan. Bahkan kebohongan dapat mendorong seseorang berbuat kemunkaran dan menjerumuskan ke dalam api neraka. Gara-gara bohong digusur untuk masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Sebagai orang bijak, Bijak Bestari berkata, kejujuran menyelamatkanmu meski kau takut terhadapnya. Kebohongan melemparkanmu meski kau merasa aman dengannya, gitu ya. Itulah tentang kebohongan. Jadi kebohongan melemparmu meski kau merasa aman dengannya. Jadi mungkin ada orang yang berbohong merasa aman, itu hanya aman-amanan, hanya pura-pura gitu. Hakikatnya mereka merasa gundah atau merasa tersiksa dalam hidupnya. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian maka hendaklah sebagai mukmin kita menjaga lisan agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, ini kuncinya. Jadi orang-orang ini hendaklah sebagai mukmin, sebagai mukmin menjaga lisan dan agar selamat dunia dan akhirat. Rasul bersabda, coba lihat kata hadisnya, innal abda la yatakallamu bil kalimah yanjilu biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan terlebih dahulu, dan karenanya dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Bagi siapa ini? Bagi orang yang mengucapkan kalimat tanpa dipikirkan dahulu. Jadi kalau berbicara jeplak aja, tidak ada pemikiran, pertimbangan, apa yang harus saya katakan ya. Nah, tidak begitu ini, langsung saja begitu berbicara, kalimat yang keluar itu tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, orang yang seperti ini digambarkan dalam hadis Nabi, maka dia akan dijatuhkan, dia terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Mana timur? Halo, mana timur? Mana barat? Jauhnya berapa jauh?
Wah, seberapa jauh? Ya tak terhingga jauhnya. Nah, orang-orang yang ngomongnya asal ngomong tanpa dipikirkan dahulu, tanpa dipertimbangkan dulu, maka mereka itu ya terjadi atau mereka akan terjatuh ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Dimaksudnya kalau kita berbicara itu pertimbangkan gitu ya. Apalagi guru ya, apalagi dosen, apalagi orang tua, tokoh masyarakat, kepada siapapun, Bang ya, kepada siapapun selalu mempertimbangkan apa kira-kira ini kalimat ini enak didengarnya, enak diterimanya atau bagaimana. Nah, ini dalam rangka ya menyelamatkan diri dari ucapan-ucapan yang bisa fatal, masuk ke dalam tempat yang sangat menghinakan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali sekarang nih. Ini Imam Al-Ghazali sudah menjadi bahasa yang kita kenal dari kitab-kitabnya. Imam Al-Ghazali membagi tingkat jujur sebagai berikut. Jadi jujur adalah tingkatannya. Jujur dalam lisan atau ucapan menyangkut dalam penyampaian informasi apakah benar atau hoax. Gitu ya. Kita itu mau membuat hoax atau membuat kalimat yang jujur tentang informasi itu. Kan banyak ya informasi berseliweran. Lewat apa? Lewat ya mungkin WA, lewat SMS, lewat apa lagi? Facebook, lewat apa lagi? IG gitu ya, semuanya itu dipertimbangkan. Jangan sampai kita menyampaikan informasi itu menjadi ya hoax. Artinya apa hoax itu? Ya tidak jujur gitu ya. Pokoknya menyampaikan supaya rame. Wah, ini hati-hati. Yang kedua, jujur dalam niat, mengenai keikhlasan di hati. Ini Masya Allah ya, kita hadir di kajian ini, kita sholat subuh berjamaah, kita menunaikan kewajiban-kewajiban lain, jujur dalam niat. Gimana? Selalu dalam niat itu, dalam kegiatan ini ingin mendapatkan ya ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu menanamkan keikhlasan di dalam hati. Misal ketika beribadah, seseorang hendak mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti ria karena nafsunya. Itu yang kedua. Jadi satu tadi jujur dalam lisan atau ucapan, dua jujur dalam niat. Yang ketiga, jujur dalam tekad. Nah, dalam tekad. Jujur dalam tekad maksudnya seberapa kuat keinginan seseorang untuk menggapai apa yang diharapkannya. Nah, ini itu dalam tekad. Apakah ia bisa tergoyahkan atau bersungguh-sungguh? Nah, ini. Yang keempat, jujur dalam perbuatan. Perihal kesesuaian seseorang dalam menampilkan perilaku yang dilakukannya dengan apa yang di dalam hatinya. Kemudian yang kelima, jujur dalam menerapkan maqamat dalam agama, seperti khauf, takut kepada Allah, roja, berharap hanya kepada Allah. Dikatakan bahwa tingkatan jujur inilah yang paling tinggi dan biasa dilakukan oleh para ahli tasawuf. Jujur yang berapa? Jujur yang kelima. Jadi jujur dalam menerapkan maqamat dalam agama. Ada perasaan takut kepada Allah ya. Sehingga dengan takut ini, takut apa? Takut siksa Allah, takut murka Allah, dan takut azab Allah. Ada perasaan takut. Nah, ini namanya apa? Khauf. Nah, itu ya, takut kepada Allah. Dan roja, berharap hanya kepada Allah. Berharap apa? Berharap ya keselamatan, berharap keriduan, dan berharap untuk tetap sebagai hamba Allah yang dicintai olehnya. Nah, dikatakan bahwa tingkatan jujur inilah yang paling tinggi dan biasa dilakukan oleh para ahli tasawuf.
Silakan para jamaah ingin memilih ataupun berada di tingkatan mana kejujuran kita. Apa di tingkat jujur dalam lisan, jujur dalam niat, jujur dalam tekad, jujur dalam perbuatan, dan yang kelima jujur dalam menerapkan makomat dalam agama. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang seperti nomor 5 itu tadi. Kemudian selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi keutamaan berlaku jujur, apa sih utamanya jujur? Nah gitu ya, mari kita kaji, mari kita lihat. Yang pertama, kejujuran akan mendapatkan balasan kebaikannya. Tuh gitu. Kejujuran akan mendapatkan balasan kebaikannya. Nah ini, kita baca surah Al-Ahzab ayat 24, mari kita lihat. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a ayatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin in syaa'a aw yatuba 'alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia menghendaki atau menerima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, orang yang jujur akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, qala Allahu hadza yauma yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, ini adalah hari yang kebenaran orang-orang yang benar bermanfaat bagi mereka. Bagi mereka lah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi kemenangan yang agung itu adalah dimasukkannya orang-orang jujur ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kita lihat selanjutnya setelah mengungkap nomor 2, kemudian nomor selanjutnya 3 diharamkan untuk masuk neraka. Siapa yang diharamkan? Ya orang-orang yang jujur diharamkan masuk neraka. Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Tiada seorang yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan penuh kejujuran dari hatinya, kecuali diharamkan oleh Allah terhadap neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang betul-betul mengakui Allah sebagai Tuhannya dan mengakui Muhammad sebagai Rasulnya dengan penuh kejujuran dari hatinya. Jadi ini hati, urusan hati. Makanya ada yang mengatakan berbicara iman itu tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan, terus wa amalun bil arkan. Nah ini nomor 3. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kejujuran mendatangkan ketenangan. Masya Allah. Di orang-orang yang jujur insya Allah tenang.
Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Nah ini. Tinggalkanlah hal yang membimbangkan kalian menuju sesuatu yang tidak membimbangkan. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kebimbangan. Kalau kita misalnya bohong, ditanya oleh istri, ada uang enggak gitu ya. Padahal ada, simpen di kopeah misalnya, di peci disimpan. Nah dia itu kan kemana-mana tidak akan meninggalkan pecinya. Kenapa? Karena takut ketahuan bohongnya. Tuh kayak gitu contoh ringan gitu ya. Kan ada orang yang suka nyimpan uang di peci. Alasannya apa? Supaya istri tidak tahu, dan jangan menyangka ini pengalaman, ini bukan pengalaman saya, hanya kira-kira seperti itu, bohong yang ringan. Nanti ketika kemana-mana peci itu nggak disimpan, nggak ditinggalkan. Kenapa? Takut ketahuan sama istrinya. Padahal di situ ada uang yang disimpan sebagai kata-kata yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, jadi kejujuran mendatangkan ketenangan. Tinggalkanlah hal yang membimbangkan kalian menuju sesuatu yang tidak membimbangkan. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan dan kebohongan adalah kebimbangan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. 5. Kejujuran merupakan sebab dibangkitkannya seseorang bersama para nabi, orang-orang syahid, dan orang-orang saleh. Luar biasa ini. Kejujuran merupakan sebab dibangkitkannya seseorang bersama para nabi. Kalau jujur nanti bergabung dengan para nabi, orang-orang syahid, orang-orang saleh. Nah kita lihat dalam Quran surat An-Nisa 69. Wa man yuti'illaha war-rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Siapa yang menaati Allah dan Rasul Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Luar biasa ini. Jadi betul-betul ya, orang yang menaati Allah, menaati Rasul ya, maka nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Nah ini kata nikmat tercantum dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi kita minta kepada Allah untuk menjadi hamba yang selalu mendapatkan ya nikmat dari Allah. Siapa yang mendapatkan nikmat itu? Nah disebutkan dalam surat ini. Siapa gerangan? Yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang yang mati syahid, dan orang saleh. Kita dari mana? Di nomor berapa kita? Mudah-mudahan di syahid, mudah-mudahan pencinta kebenaran, dan mudah-mudahan termasuk golongan orang yang
saleh. Kalau nabi mah kita mah enggak, nabi mah gitu, enggak mungkin kita mau bukan nabi. Karena nabi mah sudah berakhir. Siapa yang berakhir? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana cara agar senantiasa jujur? Ada ini resep-resep supaya jujur. Coba kita lihat tentang bagaimana cara agar senantiasa kita jujur. Yang pertama, senantiasa bertutur kata yang baik. Waduh, ini bertutur kata yang baik itu apa? Namanya apa? Sopan santun. Di sini dalam Quran surat Muhammad ayat 21, mari kita baca pelan-pelan. Ta'atu wa qaulum ma'ruf fa idza 'azamal amr falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Seharusnya mereka memilih ketaatan kepada Allah dan tutur kata yang baik. Apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar beriman dan taat kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Itu senantiasa bertutur kata yang baik. Dalam apa tuh? Dalam bahasa sehari-hari itu kita harus selalu kita tampil ketemu sama orang lain, pertama apa? Senyum, terus salam, terus sapa, sopan santun. Nah, sopan santun dalam bahasa disebut adalah ya bagaimana itu orang yang punya sifat yang baik. Oke, yang kedua kita lihat setelah kita yang kedua senantiasa menepati janji. Nah ini, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih paminhum man qada nahbah wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Jadi kalau sudah kita berjanji, tepati. Kalau kita tidak bisa menepati, segera hubungi yang kita beri janji. Misalnya kita bertemu jam 11 ya, iya kita janji jam 11, oke. Tahu-tahu di jalan ada gangguan, segera begitu jam 11 kurang 5 menit memberitahukan. Kelihatannya jam 11 nggak sampai ini, agak terganggu perjalanan. Mudah-mudahan kita terus kita siapkan waktu lebih leluasa. Wah, jadi tidak saling menunggu, semuanya ada saling harga menghargai. Nah, karena memang hal ini menjadi hal yang terpuji. Kemudian yang selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Takwa itu apa? Takwa itu taat, tunduk, patuh kepada Allah dan Rasulnya, melakukan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dimanapun. Gitu ya. Dimanapun kita selalu bertakwa. Karena jauh dari rumah hilang ketakwaan, tidak bertemu dengan orang-orang yang katakan saja terhormat, hilang ketakwaan. Semuanya perjuangkan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Mahasiswa di kampus, takwa. Mahasiswa di luar kampus, takwa. Dosen, takwa. Sedang melaksanakan tugas, terus takwa dan takwa gitu ya. Insya Allah hal ini menjadi keindahan dalam hidup. Karena ittaqillaha haitsuma kunta. Berjuanglah untuk selalu bertakwa dan bertakwa kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, senantiasa berdoa agar bisa senantiasa menjadi orang yang jujur. Nah, doanya ini, waqul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Nah, ini dibaca oleh siapa?
dibaca oleh orang yang sholat tahajud, sholat malam. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Tuh, ya. Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ini indah sekali doa ini, dan sering dibaca oleh kita. Mudah-mudahan selesai sholat baca, ketika sedang ada doa-doa yang bersama-sama atau sendirian baca, terus baca. Minta apa? Ya di sini minta diberi tempat dan keadaan dengan cara yang benar. Tuh. Jadi masukkanlah aku ya ke tempat yang dengan benar, dengan cara yang benar, dan keluarkanlah pula aku dengan cara yang benar. Jadi kalau kita masuk dalam keadaan benar, keluar juga dalam keadaan benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Nomor berapa itu? Nomor 4. Oke. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini selesai. Sekarang kita melihat ada kisah teladan. Kita lihat, lihat bersama-sama dan kita ungkapkan di sini. Halo, sudah siap untuk melihat tentang kisah teladan? Abu Dujanah Simak bin Khorasha ya di sini merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pria yang berasal dari kabilah Khazraj ini hidup serba kekurangan. Kisah hidupnya membekas di hati Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah menangis setelah mendengar cerita kelaparan yang dialami keluarga Abu Dujana. Suatu hari Rasulullah SAW menegur Abu Dujana karena setiap usai menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah, dia langsung pulang ke rumah. Abu Dujana tak pernah menunggu pembacaan doa yang dipanjatkan Rasulullah selesai. Hei, apakah kamu ini tidak punya permintaan yang perlu kamu sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kamu tidak pernah menungguku selesai berdoa? Kenapa kamu buru-buru pulang begitu? Ada apa? Tanya Nabi. Ya Rasulullah, kami punya satu alasan. Jawabannya, apa alasanmu? Jawab, kamu utarakan. Coba kamu utarakan perintah Nabi. Begini, rumah kami berdampingan persis dengan rumah seorang laki-laki. Nah, di atas pekarangan rumah milik tetangga kami ini terdapat satu pohon kurma menjulang. Dahannya menjuntai ke rumah kami. Setiap kali ada angin bertiup di malam hari, kurma-kurma tetanggaku tersebut saling berjatuhan mendarat di rumah kami, kata Abu Dujana mulai bercerita. Ya Rasul, kami keluarga orang-orang yang tak berpunya. Anakku sering kelaparan, kurang makan. Saat anak-anak kami bangun, apapun yang didapat mereka makan. Oleh karena itu, setelah selesai sholat, kami bergegas segera pulang sebelum anak-anak kami tersebut terbangun dari tidurnya. Kami kumpulkan kurma-kurma milik tetangga kami tersebut yang berceceran di rumah, lalu kami haturkan kepada pemiliknya, sambungnya. Abu Dujana melanjutkan, suatu saat dia terlambat pulang ke rumah. Anaknya terbangun dan menemukan kurma tetangga yang jatuh dari pohonnya. Tak menunggu lama, sang anak langsung memakan kurma. kurma tersebut.
Mata kepala saya sendiri menyaksikan, tampak ia sedang mengunyah kurma basah di dalam mulutnya. Ia habis memungut kurma yang telah jatuh di rumah kami semalam. Mengetahui hal itu, lalu jari-jari tangan saya masukkan ke mulut anakku itu. Kami keluarkan apa yang ada di sana, jelasnya. Abu Dujana tak pernah membiarkan anaknya memakan kurma milik orang lain. Dia tidak ingin makan haram itu menyebabkan keluarganya mendapat siksaan pedih di akhirat kelak. Kami katakan, nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Nak, janganlah kau permalukan ayahmu ini di akhirat kelak. Abu Dujana mengatakan sambil menggigil. Anakku menangis. Kedua pasang kelopak matanya ia mengalirkan air karena sangat kelaparan. Wahai baginda Nabi, kami katakan kembali kepada anak itu, hingga nyawamu lepas pun aku tidak akan rela meninggalkan harta haram dalam perutmu. Seluruh isi perut yang haram itu akan aku keluarkan dan akan aku kembalikan bersama kurma-kurma yang lain kepada pemiliknya yang berhak. Sifat qanaahnya membuat Rasulullah SAW berkaca-kaca. Pandangan mata Rasulullah SAW langsung berkaca-kaca mendengar pengakuan Abu Dujana. Butiran air mata mulianya berderai begitu deras. Rasulullah mulai mencari tahu siapa sebenarnya pemilik pohon kurma yang dimaksud Abu Dujana. Abu Dujana pun menjelaskan pohon kurma tersebut milik seorang laki-laki munafik. Tanpa basa-basi, Nabi Muhammad SAW mengundang pemilik pohon kurma. Rasulullah menawar pohon kurma dengan harga yang sangat tinggi. Bisakah tidak jika kau minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari pohon kurma itu sendiri. Pohonnya terbuat dari batu jamrud berwarna biru, disirami dengan emas merah. Tangkainya dari mutiara putih. Di situ tersedia bidadari yang cantik jelita sesuai dengan hitungan buah kurma yang ada, kata Rasulullah. Pria munafik itu lantas menjawab dengan tegas, saya tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Saya tidak mau menjual apapun kecuali dengan uang kontan dan tidak pakai janji-janji kapan-kapan. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq datang. Ia menegaskan langsung melunasi pembayaran pohon kurma tersebut. Ya sudah, aku beli dengan 10 kali lipat dari tumbuhnya kurma milik Pak Fulan yang varietasnya tidak ada kota ini lebih bagus jenisnya, ujar Abu Bakar. Pria munafik terlihat sangat kegirangan. Dia akhirnya menyerahkan pohon kurma secara simbolis kepada Abu Bakar. Selanjutnya Abu Bakar menyerahkan pohon kurma kepada Abu Dujana. Demikian buah kejujuran dan kesabaran yang patut kita teladani. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, sampailah kepada doa akhir kajian. Doa ini sudah sering kita baca, mari kita perkuat dengan penuh ketulusan dalam membaca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami,
Janganlah engkau condongkan kami kepada kesesatan setelah engkau berikan petunjuk kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi. Ali Imran ayat 8. Silahkan para jamaah untuk dibaca dan diamalkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini mudah-mudahan semua yang telah kita mengikutinya selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, dan mendapatkan kebahagiaan yang tak terhingga. Sebelum kita doa akhir kajian ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, sehat walafiat dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang maslahat manfaat dunia dan akhirat. Ucapan terima kasih yang selanjutnya adalah ucapan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan para pemimpin UPI diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua juga terima kasih kepada Dewan Guru Besar, sekretaris, ketua yang telah memfasilitasi dan menyebarkan dakwah kita untuk mengajak para guru besar di UPI dan di luar UPI. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, ini ada gangguan nih. Kemudian yang selanjutnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini ada Prof Didi dan Prof Aan yang yang selalu menyebarkan dakwah kita, insya Allah selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya kita juga berterima kasih ini kepada kepada dekan FPBS dan para pembantu dekannya yang selalu hadir dan menyebarkan dakwah kita. Mudah-mudahan FPBS menjadi fakultas yang dicintai, dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dekan FPBE Prof Eeng yang dengan para pembantu dekannya dan juga dengan para dosen-dosennya, semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di sini Direktur Pascasarjana Profesor Juntika Ihsan juga hadir. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Direktur Kamda Purwakarta Profesor Yayan dan Profesor Deni, dan juga Kamda-Kamda yang lainnya, mudah-mudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Direktur Kemahasiswaan Profesor Dr. Suwatno MSI juga selalu dalam ridho Allah. Profesor Dedi Koswara dan Sarjana Angkatan 79 pun ikut gabung. Mudah-mudahan menjadi hal yang membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga penasehat DKM Al-Furqon, di sini ada Profesor Mufid kelihatan sehat walafiat, semoga berkah selalu, dan keluarga juga para penasihat yang lainnya yang ikut gabung dan yang tidak gabung selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga penasehat DKM Al-Furqon ya, kemudian Kepala ITC Dr. Mulyana Abdullah juga hadir, mudah-mudahan menjadi kepala ITC yang dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ketua Prodi Pedagogik Dr. Epiana Hikamuddin juga hadir. Terima kasih atas kesempatannya dengan para mahasiswa pedagogik yang sedang nyusun tesis, yang sedang kuliah, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendidikan bahasa Arab nih, Pak Mad Ali, Pak Dr. Kiai Mad Ali dan Pak Asep Sopian, sekretaris dari pendidikan bahasa Arab, mudah-mudahan menjadi sekretaris dan dosen-dosen bahasa Arab yang dibanggakan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pendidikan bahasa Arab menjadi pendidikan bahasa Arab yang betul-betul memberikan kekuatan ilmu di dalam pemahaman ilmu kebahasa Araban. Kemudian juga yang selanjutnya Ketua DKM Al-Furqon ini Prof Edi Suresman. Halo Prof Edi, selalu hadir walaupun tidak tampak kelihatan. Dan juga Dr. Joni
dan pengurus yang lainnya. Ada kelihatan, cuma agak gelap Prof Edi ya kelihatannya itu. Nah, kemudian dengan Prof Joni, alhamdulillah juga pengurus yang lainnya ikut hadir bersama-sama, insya Allah selalu dalam keberkahan-keberkahan. Termasuk juga ini Pak Haji Teddy Asda 2 Kota Tasikmalaya tidak pernah ketinggalan, selalu ngaji walaupun sedang naik mobil ngaji terus Pak Asda teh. Lagi ke Bekasi ya. Iya, semoga berkah dalam perjalanan yang sedang ditempuhnya, insya Allah dalam keamanan dan keselamatan. Kemudian juga Profesor Eri Sarimana, Wakil Ketua Umum ADRI Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, juga Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pakuan Bogor. Alhamdulillah bisa hadir selalu dengan mengajak kawan-kawan, para mahasiswa dan pimpinan yang lainnya. Insya Allah Universitas Pakuan menjadi universitas yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Bu Cucu, Mas Pika dan para calon doktor Ilpen kelas 3B selalu hadir dalam kesempatan ini. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama. Kemudian Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono juga hadir. Terima kasih. Semoga selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Profesor Dr. Supari Muslim ini juga hadir. Beliau Rektor Budi Sastra University Florida USA dan Ketua Umum Komunitas Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara, hadir dengan mudah-mudahan kehadirannya menjadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadir menyimak seluruh kepala madrasah aliyah swasta Provinsi Jawa Barat yang disingkat Posikmas Jabar. Nah, ini hadir. Kemudian hadir pula mahasiswa-mahasiswi program Pasca S2 IAILM, STIELM, PP Suryalaya Tasikmalaya. Juga hadir menyimak para dokter, perawat, staf karyawan Rumah Sakit Holistik Herbal Purwakarta di bawah pimpinan pemilik rumah sakit Dr. Husein Ahmad Bajri dan juga Dr. Fatimah. Nah, ini juga ikut hadir, mudah-mudahan menjadi rumah sakit yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya Suryalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen pasca sarjana S2 PP Suryalaya Bapak Dr. Kiai Haji Riyad Jamil SPD IMM. Terima kasih Kiai selalu hadir dan tampak sekarang kelihatan sehat walafiat sami-sami. Kemudian juga dari Uninus ini hadir para pimpinan Uninus, para mahasiswa. Dr. Hendy tidak pernah ketinggalan walaupun sedang di luar kota, ngaji terus dengan para dosen yang lainnya dan juga alumni, dan juga Pak Profesor Dr. Herdiana juga hadir ini. Hadir di dalam kajian ini, mudah-mudahan semuanya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Nana Herdiana selalu hadir. Kemudian juga dari Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat juga hadir Profesor Sulis, Dr. Ahmad Yani, Dr. Marmawi, Dr. Yulis, kemudian Ustadz Riyadi Budiman, Dr. Tahmid Sabri, dan Dr. Endang. Ini hadir, mudah-mudahan yang sudah jadi profesor tambah berkah, yang belum segera profesornya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sami-sami. Kemudian Bapak Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil Kota Bandung dan Ketua ICMI Kota Bandung selalu hadir. Halo Pak Tatang, semoga sehat walafiat dan penuh keberkahan. Dan tadi malam Kota Bandung merasa adanya gempa yang cukup keras sehingga ada yang keluar rumah, ada yang berzikir sambil di tempat tidur, macam-macam. Yang penting mah zikir, ingat kepada Allah. Tidak sedang ada gempa saja, selamanya selalu kita ditolong untuk menjadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian juga DKM Masjid Al-Mustofa Cimiong Majalengka juga hadir. Bapak Jasman Indratno ITB Semarang juga hadir. Kemudian Bapak Dr. Yadi dari ITB, dosen ITB hadir. Terima kasih, semoga berkah dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para dosen, para mahasiswa dari Universitas Jambi juga ikut hadir, termasuk penayangan hari ini ditayangkan kajian kita dari Universitas Jambi Ustadz Anwar, semoga lancar segala urusannya dan S3-nya segera selesai dengan penuh keberkahan. Seluruh sivitas akademika UBK, keluarga besar Universitas Bakti Kencana. Di sini ada Rektor, Dr. Apoteker Entris Sutrisno M. Hakes. Nah, ini Pak Rektor hadir. Ya, sama-sama semoga menjadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kaprodi D3 Keperawatan di sini kandidat Dr. Dede Nur Aziz Muslim juga hadir. Eskep Neres Mkep juga mudah-mudahan lancar. Kepala Cabang PSDKU Tasikmalaya Asep Mulyana, kemudian staf PSDKU Subang Siti Rohmah Mkep, kemudian bendahara Stikep PPNI Hajah Imah Cucu SPDMM. Kemudian juga koordinator keluarga besar di sini keluarga Khairiyah Ibu Imas Saripah SPD MPD hadir. Terima kasih, semoga menjadi turunan yang saleh. Kemudian Ketum BKMC ya di sini Mang Aden Bima, waduh luar biasa hadir nih. Jadi selalu hadir. Jadi sebelum memotoran yang ngaji dulu biar selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Kemudian juga Bu Yayu dari Inspektorat Kota Bandung juga hadir. Sivitas Adek Akademika Uninus yang tadi sudah disebutkan, dan di sini ada Pak Dr. Hendy S. Muhtar, ada juga para dosen yang lainnya, termasuk juga yang sudah disebutkan di awal, termasuk Pak Marwan Uninus. Sama-sama. Salam fi amanillah. Kemudian juga Dr. Haji Ujang Sarif Hidayat SPD, Direktur Yayasan Budi Mulia di Kecamatan Nagra, Kabupaten Sukabumi. Nah, ini dengan kawan-kawan hadir. Semoga lancar dalam segala aktivitas kegiatannya. Kemudian para dosen dari Politeknik Bakti Asi Purwakarta sekaligus mahasiswa S3 Uninus Prodi Ilmu Pendidikan juga hadir. Mudah-mudahan membawa keberkahan. Kelas doktoral BPIPRI Bapak Masdon, Bapak Sadono Sri Harjo dan kawan-kawan. Nah, ini selalu hadir, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bunda Sopi dan Majelis Ta'lim Asyukur dari Sumedang juga ini tidak ketinggalan, selalu hadir. Sivitas Akademika ULM Banjarmasin Pak Abdul Salam, Pak Jainuddin dan Bu Sigit Ruswinarsi selalu hadir. Mudah-mudahan lancar segala urusannya. Kemudian Pak Sugeng, Pak Dr. Sugeng juga hadir, juga Pak Dr. Sutarjo dari Karawang juga hadir. Keluarga besar KBSA YBSA dengan pimpinan yayasan Hajah Ibu Hajah Sobaria dalam memimpin yayasan, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keluarga besar Bapak Yoyo Surya Kusuma, keluarga besar Aba Ukik dan Abu Iya juga hadir, semoga berkah selamanya. Kemudian dari Mande Cianjur Ibu Yeni Hendayati, ini Ibu Gigis Solihatin, Bu Harti Ningsi, Ibu Nur Hasanah, Bu Pipi, Bu Lina Herlina, Bu Cucu Sucia, Bu Ratna Komala hadir sebagai kepala sekolah dan guru dari Kecamatan Mande. Kecamatan yang lainnya mana itu dari Cianjur? Nanti nyusul, halo insya Allah. Kemudian juga dari SLB Cicendo juga hadir, ini hadir, terima kasih. Kemudian SLB ABC Doa Bu Doa Bu Heti juga hadir ini. Kemudian SMK Negeri 1 Cilamaya juga hadir, terima kasih. Doktor ini juga hadir, SMA Negeri 42 Jakarta, dan juga
hadir, Pak Deden, semoga lancar segala urusannya. Pak Dr. Toto Sunarto dari Jakarta Ciputat juga hadir. Sivitas Akademika IKIP Siliwangi, Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir. Bapak Dr. Usep Sutarman STAI Yamisa Soreang juga hadir. Terima kasih. Semoga lancar urusannya. Bapak Profesor Usep Kuswari EPBS UPI dan DKM Baitul Amanah Lembang juga hadir. Terima kasih. Wassalam Profesor, semoga lancar dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sivitas Akademika Pendikar Pancasila Bapak Ustadz Riyadi dari Kalimantan Barat dari Universitas Tanjung Pura juga hadir. Terima kasih. Bapak Ahmad Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang juga hadir. Terima kasih. Bapak Dr. Agil, nah ini Dekan FAI Unsika. Halo Pak Agil, selalu hadir dalam kajian ini, insya Allah selalu berkah. Kemudian MTS Negeri 2 Bandung Barat, Ibu Dr. Hajah Yuni juga hadir. Mahasiswa-mahasiswi Prodi D3 Keperawatan BKU Bakti Kencana University juga hadir. Terima kasih. Pak Gatot Handoko, Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir. Terima kasih. Kemudian Pak Abu Khoir, halo Pak Abu, selalu sehat walafiat. Pak Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Semoga Pak Abu selalu sehat. Kemudian juga Bapak Siswanto Disdik Ponorogo juga hadir. Kemudian Bu Imas Mulyati pengawas SMA Disdik Provinsi Jabar juga hadir. Para pengurus wilayah IGI Jabar juga hadir. Dr. Nana Herdiana, Bapak Gatot Handoko, alumni Uninus 83 juga hadir. Kemudian SLB PGRI Dharma Pertiwi Subang juga hadir. Bapak Asdur, pengurus PGRI Kabupaten Bandung. Bapak Ujang Permana juga hadir. Bapak Yayat, Dr. Yayat Sudrajat, MTS 1 Kabupaten Bandung juga hadir. Pak Dr. Eka dari Sumedang, dari Universitas 11 Maret juga hadir, dan sebagai pimpinan Prodi FAI atau PAI dan Ekonomi Syariah dari Sumedang. Semoga lancar. Bapak Samsudin SPDMM dari STITNU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran juga sama-sama menyimak. Terima kasih. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA MTS Jabar juga hadir. Universitas YPIB Majalengka, terima kasih. Sivitas Akademika STEBI Bina Esa juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademi SMPIT Alpaz juga hadir. Kemudian juga Sai Sekul, saya lihat tadi dari Sai Sekul hadir. Mudah-mudahan para santri, para kiai, ustadz yang memimpin pesantren tersebut diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian DKM Masjid Al-Falak dan para jamaah hadir, terima kasih. GOW KBB Bu Dr. Hajah Deti dan Bu Lia juga hadir. Semoga berkah. Bapak Dr. Kiai Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi juga hadir. Terima kasih, semoga berkah. SMK Nur Kausar Budiah juga hadir. Sivitas Akademika Universitas Buana Perjuangan Karawang, insya Allah dosen sareng staf hadir, masya Allah. Semoga Pak Rektor dari Universitas Perjuangan Karawang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. SMP Terpadu Az-Zahra Cianjur juga Pak Bambang Robandi, ini tokoh pedagogik dari Fakultas Pendidikan yang sama-sama dengan Pak Epiana. Semoga jurusan pedagogik tetap dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itulah apa yang dapat saya katakan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da.
Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin, waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana sigoro. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Raden Roro Martaningsi juga hadir dari Surabaya. Semoga diberkahi selamanya. Saya kira itu saja kegiatan pengajian pada pagi hari ini. Kita mudah-mudahan panjang umur, penuh keberkahan, hari Ahad yang akan datang bisa bersua kembali bersilaturahmi melalui Zoom yang kita cintai ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten kelepatan lahir batin. Hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.